diambil ya. Betul. Wah ini, itu ngerasa, dia ngerasa. Killer. banget. Gue killer Tapi banget. dia Assassin. resikonya mau diambil, Lim. Oke, semuanya kita mau menyaksikan di mana para insinyur akan coba untuk bertarung dengan mental, bertarung dengan laughing face. Let's go. Menuju ke arah expanding reverse. Wow, kita lihat drafting face menuju posisi EVOS ketiga. On the way menuju ketiga, sedangkan Navi on the way to playoff. Ingat, ini dua-duanya punya peran penting dan dua-duanya berimpact dan berpengaruh untuk tim lainnya. Wah udah pasti ya kalau kita ngomongin soal pengaruh. Tapi apakah dengan menukarkan Baxia dan Zuxin kali ini akan menjadi worthy? Masalahnya bukan sama Zuxin, Be. Lunox. Dengan Lunox. Kayaknya nggak ambil Zuxin deh. Kalau ngambil Zuxin bakal lumayan overkill gak sih? Ya masalahnya juga kalau kita lihat buat sekarang kaliannya ditutup. Jadi kayak Lunox cuma bisa combo bareng sama Grok. Otomatis harus menangin nih apapun hero-nya, mungkin kayak Fredrin atau bahkan Xborg, Alpha. Yang penting Albert nggak kalah matchup karena Baxia, men. Mau gimana pun ini roda gila soalnya kan. Sama satu hal lagi, mereka sudah melihat potensial kalau misalnya kondisi dari EVOS ini mereka mengalami posisi dengan hyper jungler mereka Yisansin dan fighter mereka di arah Erlan. Ini nggak masalah kalau misalnya Erlannya mungkin di dalam kondisi nggak perform. Dalam posisi laning phase-nya kalah. Karena mereka udah punya Lunox. Iya. Mereka udah punya, bisa udah dibilang jawaban, third carry. Iya. Mereka punya third carry-nya di sini. Gimana kalau tiba-tiba Erlannya Lunox? Oh itu lebih bagus. Bisa juga kan? Lebih bagus. Dia ambil mid yang utility. Let's say dia ambil Yves buat match up dari itu. Cuma itu dia. Oh, Granger? Mid lane itu nggak boleh mereka sembarangin. Kenapa? Kalau mid lane-nya mereka miss, ini bahaya kalau kita lihat Lunox ada di arah gold lane. Problemnya adalah Lunox butuh duit gold. Butuh farming dan dia nggak bisa farming. Dia tipikal dapetin poin dari kill. Ini tinggal menuju ke bane-nya nih. Kalau ngelihat dari meta sekarang, gold lane fighter kan lagi marak banget ya, lagi happening banget. Tapi satu tim udah muncul ini, Granger di arah gold lane. Yes. Kalau di match upin sama fighter, gua rasa lumayan enak di awal. Ya lumayan enak di awal, tapi kalau misalkan Granger-nya pecah dengan Skypierce, Granger-nya bakal lebih dominan. Karena lihat depannya, ada Khalid, ada Baxia. Ini kalau udah punya Malefic Roar ya, Granger bisa tembusin siapapun loh. Ini gua rasa Baxianya memang udah di plan loh. Ke-distract saya, nggak baca tulisan jadi tadi. Pos, tolongin pos. Pos, tolongin pos. Pos ini Banyak- kan maksudnya banyak ya. kotak pos ya? Iya banyak yang minta tolong sama EVOS ya anyway. Iya, kenapa kita tolong Evos? Nah ini dia nih. My Kids. Bang Mekit, Lagi itu santai, dia. Mas Em. Enggak, dia lagi mantau, bukan lagi santai, lagi lagi mantau. mantau. Tahu nggak iya. kata dia apa? Aduh, orang udah diem-diem, Bang Oji pakai lihat-lihat. Ketahuan nih kan. Senyumnya itu Ketahuan. loh. Gue berharap senyum itu nggak hilang walaupun dia nggak lolos ke babak playoff. Tapi dia Gak memang, pernah hilang emang. Gak pernah hilang. tapi emang kalau bisa gue bilang, dia memang harus, dia kan idolanya Albert. Wajar, dan gue lihat kenapa wajar. Dari gameplay Assassin-nya sih, mirip banget Albert. Oke. Tapi mungkin versi belum mateng. Benar, tengah mateng berarti ya. Iya. Iya. 3/4. 3/4 boleh. Nah ngomongin soal assassin, bisa jadi satu assassin lagi di band nih. Ada Hayabusa, atau dia transisi ke fighter B. Kayaknya macam-macam Xbox jungle bahaya banget ini. Ya kan Xborg sama Alpha kan yang paling masuk akal. Terus dia match lawan Baxia ya kan? Iya enak banget buat lawan Baxia. Tapi paling Khalidnya sih yang belum ketemu jawabannya. Karena Grok bakal kalah bakbuk-bakbuk kan di awal rivernya juga. Lancelot band. Wise, kenapa gue bilang Wise? Lancelot bakal bisa lebih ngegigit dibandingkan Hayabusa di early untuk ngelawan Baxia. Ya. Lebih punya power lah di early. Tapi kalau ngomongin ke arah Hayabusa kali ini, sebenarnya wise gak wise. Kenapa tuh? Karena memang agak cukup berat di early-nya. Baxia kan? Iya, cuma dimainin posisi level mid-nya. Kalau Albert bisa maksimal, ini malah jadi point kill untuk Albert semua. Oke. Kalau kita pindahin ke Guinevere gimana nih? Biarkan carry-nya itu ada di Lunox dan juga Granger. Ya kayaknya gak ada masalah. Yang penting tetap bisa imbangin untuk early game-nya Baxia sih. Iya kan? Kalau Guinevere kayaknya masih bisa kabur-kaburan. Guinevere masih bisa kabur. Kalau mau main yang lebih ekstrim ya Fredrin gitu kan. Oke, jungle tank ya Jungle berarti tank ya. aja. Jadi intinya sama-sama adu matchup aja di area turtle. Dan kalau ngomongin ke arah jungler tank sekarang, kita ngeliat tuh udah ada lampu-lampu. Ini damager juga. Iya, 3. Hitungannya 3 kan? Walaupun Yes. lampu ya nggak terlalu kuat tapi lumayan ada damage. Damage ya, bisa kita bilang. Cuma ya, itu fokus ke arah mana. Wow, ada juga Esmeralda. Wah. Marksman. Oke, dia adu marksman dengan marksman ternyata. Nyari hyper carry juga kan. Karena balik lagi di Zuxin
bisa aja bikin Sky Pierce, tapi dia tetap butuh damage. Jadi Bruno buat ngimbangin early game-nya, biar nanti bisa menangin untuk match up teamfight berempatnya di Turtle 1. Biar aktif Sky Mister-nya, biar bisa dieksekusi sama Juxin, biar nggak damage nanggung. Tapi kalau kali ini ngomongin ke Albert, dia punya chance banget sih kalau dia mau main Hayabusa. Tapi aku ngeliat masih di Queen sih. Ya kalau Assassin memang pilihannya nggak banyak ya. Iya. Hayabusa, Joy mungkin. Joy oke. Ada magical damage tambahan saya Lunok. Tapi Export kan. Terus damage lagi yang tadi udah kita bahas B. Karena ada Esme juga, mungkin kalau tadi bukan Esmeralda, bisa jadi pilihannya ke Gwyn. Iya, atau bahkan Assassin. Tambahin sisi lah ya, karena ada Grok juga kan. Tectonic Charge, sambung lagi tuh pakai Valkyrie Koyam, connect soalnya. Masalahnya ini akan ada api. Dahsyat ini, Expert Jungle lawan Baxia itu enak banget. Yes. Apa? Fluffy. Bukan dong. Bukan. Itu memang, tapi power sih memang. Power. Kemarin Pensiun juga ya. masih pakai kok dia. Udah pensiun. Makin masih kok dia. Api. Tapi kali ini gimana menurut Profesor KB? Wah, jujur aku merasa Export ini lumayan jadi jawaban buat Bucks ya. Oke. Tinggal gimana buying time-nya aja sebenarnya. Kalau misalnya menurut Lim? Bahkan bukan Baxia B. Sama Esme juga. Esme juga. Jadi gue ngeliat pick plus ke Xbox ini bagus banget. Oke, kita akan menyaksikan mampukah EVOS menuju ke peringkat yang ketiga atau bahkan Navi road to playoff. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? All troops deployed. Let's go to the lane of town. Tapi kalau misalkan matchup bawahnya nggak unggul ya, nggak bisa join duluan dari Granger mungkin akan berat. Karena kalau Bruno yang join, gue rasa damage-nya lebih stabil. Dan damage-nya juga di early lebih berasa ya harusnya. Itu dia, Youngblood versus Veteran. Wah, yang blood banget ya. Youngblood. Ryu lawan Albert. Kan darah muda kan. Darah Gak usah nyanyi, nggak usah. Sorry, makanya nih. Afro masuk ke dalam ini berbahaya banget di depan sana, membuat para pasukan dari tim Navi langsung melakukan responsif. Ternyata dibalikan dengan adanya Ukir standby on position Albert. Udah ada Vinaga Arbor, kisah keras Tomata first blast dari Swallow. Dibalikan kembali keadaannya, sedangkan di depan sana Kart menjadi point kill kedua untuk para pasukan dari tim EVOS. Untungnya Randy nggak cuek. Susah juga sih mau ngepanis, adanya Lunox di awal. Lapu-lapunya pun sampai join, sampai mid lane. Oke, ini yang kita bisa bilang di mana Swallow bakal coba dimakan, tapi sayangnya para pasukan dari tim Navi mereka nggak punya eksekutor damage pasti untuk kali ini. Tapi gue suka sih gerakan-gerakan Baxia kayak gini. Terlihat nih Ukir sama Andoryu chemistry-nya mantap banget juga ya. Dapat ya, karena dari tadi kayak nangkap 2, langsung kasih efek knock up. Dia langsung follow up juga. Jadi emang balik lagi Bucks ya klasik. Kelar 1 buff, langsung cari kill. Kelar 1 buff, cari kill. Gak perlu nungguin level 4 sebenarnya. Dan mau nggak mau, kalau itu nggak dimainkan, Baxia rugi malah. Iya, ini exportnya bakal lebih kuat karena di late game juga. Bermain dengan waktu semuanya kalau Baxia tuh. Iya, karena gue sering bilang kan banyak yang pakai Baxia, tapi dia pakai pattern assassin. Nah itu jadi menurut gue satu kerugian lah yang bakal nanti diterima. Karena mid game tuh assassin bakal lebih, movementnya bakal lebih bagus kan untuk ganking atau apapun. Bakal lebih superior juga. Dan sekarang itu level 4 untuk 2 jungler yang kita sedang saksikan kali ini. Ada Albert dan juga mungkin Andoryu yang mungkin lebih diunggulkan sedikit buat Andoryu ya. Karena balik lagi dia lebih bisa melakukan lasit dengan mudah. Tapi Albert mencoba untuk di zoning oleh pasukan dari tim Navi di depan sana. Albert bakal coba dikeluarin dengan Navisa Carmona, tapi lihat damage dari Swallow. Terlalu sakit. Teman Afro mengeluarkan flicker yang mau tidak mau. Kali ini Turtle diamankan oleh Andoryu. Oke. Ngomongin Andoryu yang berhasil mendapatkan Turtle pertamanya, itu memang adalah salah satu gameplay yang mereka miliki. Karena mereka butuh memperkuat dari CV. Oke. Turtle diamankan. Kayaknya movement dari teman-teman EVOS memang agak sedikit patah ya. Dia agak minim crowd control, B. Jadi mungkin ke XP bisa jadi salah satu solusi. Ya harus nungguin key-nya dulu ya. Wih, Albert. Apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi, Albert. Ketiga suara untuk Navi. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim EVOS bakal membalikan kembali keadaan dengan Kelsa Sultan dari tertinggal. Kali ini Kars gak bakal bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Lunox. Para pasukan dari tim Navi, mereka memilih untuk mundur ke arah belakang. Seperti yang biasa, bahkan dari season lalu pun, ya kan. Walaupun ya EVOS yang season sebelumnya dia berat, in Albert lebih keras juga. Iya. Dan mungkin kali ini match penentuan juga ya. Jadi Navi terlihat agak sedikit buru-buru sepertinya, Be. Malah gold mereka yang kalah, walaupun ya agak gede. Kayak mereka agak overheating ya sedikit ya. Karena mereka agak sedikit menurut gue ya, agak sedikit lupa dengan kondisi dari Swallow sih. Karena Swallow dan itu dia lihat, Swallow Dede. Kali ini mencoba untuk menutup jalan dari Kars dengan damage yang diberikan, tapi udah ada pintu di depan sana. Ada wow, Tectonic Charge. Menutup jalan hari dari Kars. Meanwhile, Randy mencoba untuk melakukan sedikit covering up dengan Prime Fighter. Menutup 2 jalan berpasukan dari tim Navi untuk bisa masuk menuju ke arah seorang KYY.
Randy bukan sembarang Randy kali ini. Lihat kekurangan damage banget dari Navi, Be. Dia ngandelin Sive mau gak mau nanti hyper carry. Iya, itu dia. Shiva-nya juga belum bisa connect kan kalau buat sekarang. Kayak belum ada objektif turtle, belum ada objektif yang bisa memaksa gold laner-nya gerak ke area mid lane. Karena buat gerak ke arah mid lane ini, rotasinya bukan secepat dengan romer-romer yang mungkin bisa nge-support CV gitu. Mungkin kayak Angela yang bisa memberikan moving speed atau bahkan continuous team fight. Randy-nya dibikin gak bisa hadir di turtle ya. Kars, dia nggak sayang minion loh, dia ditinggalin tadi satu kotak pun. Nah, Itu dia, decision-nya. ada satu informasi yang mahal untuk kali ini. Swallow, 301 dan dia nggak punya flicker. Jangan sampai shutdown di tangan para pasukan dari tim Navi, ditambah lagi di tangan dari CV. Di depan sana para pasukan dari tim EVOS mencoba untuk membalikan kembali keadaan dan Retribution di tangan dari Andorio. 2 turtle kali ini di tangan dari tim EVOS, tapi ditukar dengan posisi yang sangat kuat. Perpasukan dari tim Navi mengusir mundur EVOS yang sudah mendapatkan keuntungan, tapi lihat flicker kali ini belum dimiliki perpasukan dari tim Navi. Masih bertahan, dive in, masuk menuju ke Erlan. Abro coba ditutup begitu saja, Swallow menuju ke Abro, tapi lihat Randy! Brave Fighters menutup ukir, membuat flicker menjadi salah satu defensif yang bisa dimiliki dari sosok seorang ukir. Oke. Pertempuran yang sebenarnya tersetup dengan baik, tapi kayaknya bakal diterusin lagi. Mereka paksa bawahnya. Yakin? Yakin, jangan lupakan ini Lunox. Lunox punya ultimate War Brilliance Chaos Assault dan itu cooldownnya tidak selama itu loh, Profesor. Ya bisa dengan singkat ya, bahkan satu kali team fight bisa dilakukan 2 kali. Dan itu ada sedikit keuntungan karena Erlan loh targetnya. Erlan juga belum punya efek dari Skyfierce, jadi mau tidak mau harus dibantu juga nih di bagian god lane EVOS. Mereka kayak harus ngebantu 3 laning sekaligus. Dan sekarang akhirnya Swallow hadir, mungkin ingin memberikan pressure di area bottom lane. Apalagi belum ada informasi nih, mana Afro berada dan Afro sudah mulai show di area rivernya. Ya, aku setuju banget sama Profesor KB kenapa ini Erlan sangat-sangat diuntungkan ketika yang dimakan Erlan. Pertama, Erlan dia ngambil item pertamanya tuh Sky Pisar, Lim. Jadi, kemungkinan dia akan dengan Hunter Strike yang agak cukup lama tuh. Ya, jadi ke-delay. Jadi ke-delay. Sebenarnya bisa hunter dulu sih, ada Swallow kan. Iya, Di Mak. awal ditutup dulu harusnya. Cuma ngelihat dari pick Grok bagus juga ternyata untuk job ke arah Khalid ya. Dia nggak screening banget aja, nggak dikasih jalan loh. Ya di screeningnya sama, imbang sebenarnya. Yang paling kalah itu dari segi poknya aja. Oh, surprise! Swallow di depan sana, flicker per defensif. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi mereka mendapatkan informasi dengan adanya Ukir tidak memiliki flicker bersama dengan Swallow kembali. Tapi agak sayang sih dari musuhnya menurut gua. Ya, Chaos Assault cukup gak sih? Kayak ya akhirnya malah Swallow yang rugi dengan ngebuang flicker kan. Iya, Dan apalagi ada Ukirnya- turtle. Ukirnya aman banget, dia nggak pakai Crimson Bacon, dia nggak pakai flicker. Memang nggak ada juga flicker. Damage-nya masih belum cukup juga sih. Menurut gua tadi ada cukup rushing. Dan sedangkan KY di depan sana seperti biasa mencoba untuk melakukan screening. Informasi di mana Kars berada laning yang kalah di arah top lane dilepaskan oleh Randy. Lebih fokus untuk menuju ke arah seorang Ukir. Crimson Bacon belum di top up, tapi retribution dari Andorio. Kali ini berhasil mendapatkan 1 turtle dan perfect untuk Navi. Kembali serangan kembali keadaan dimiliki dari Andorio masih terlalu kuat. Kars di sana mencoba untuk menutup jalan perpasukan dari tim EVOS. Dan Swallow mau tidak mau menggunakan agen dan dibalaskan. Dengan adanya sosok dari Crimson Bacon dari Ukir. Aku memang tumbang, tapi perfect turtle untuk Navi. Ini membuat gold dan experience-nya juga akan berbeda. Kasih belum bisa ditumbangin sekarang loh. Wah, belum bisa. Uy, Woi. Ting Woi. ting 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 ting. Woi. Kali ini kita lihat Kars jangan sampai Sky Pisar dari Erlan aktif dan itu dia fakta bukan sembarang fakta. FPL ID Extremer, kalian bisa kunjungi juga ya untuk channel official di stream FPL ID ada Bang Rek. Mantan juara M Series satu-satunya di Indonesia, M1. wah, kalau udah dengan farming yang paling cepat dulu ya. Di eranya teman-teman. Pada zamannya ya. Iya, pada zamannya. Dan kita ngeliat sendiri sih Navi dengan perfect turtle. Afro juga, klasik. Thunderbell. Ini udah jarang loh kita lihat. Biasanya langsung ambil Radiant Armor mungkin atau bahkan Antik. Tapi sekarang Afro tetap mau bermain dengan basic attack, mau menuju ke late game sepertinya. Iya. Untuk membuka ruang bagi Sive. Ya, ditambah lagi, kira kita lihat kan dia punya area of effect. Gampang banget untuk ngasih menuju ke arah glowing one-nya. Tapi kalau ngeliat kemarin ya, kalau dari match-nya Onyx, Kibo itu bikinnya damage pas pakai badan. Badang. Bisa jadi ini Afro juga akan semi-semi gitu kan. Pakai grok. Pakai grok. Iya. Bisa jadi kali itu hepta loh nanti. Nah, Jadi. makanya, entar biasanya item keempat biasanya. Soalnya kan ada darahnya kuat, tektonik. Oke, miss dari KYI. Tectonic. Atau kalau kita para caster setujunya tetap dengan wild charge karena itu cukup liar ya Profesor ya. Walaupun berubah nama menjadi Tectonic tapi wild charge kayaknya masih oke menurut gue Profesor. Gimana menurut Profesor? Aku pun setuju sih sebenarnya. Ya.
Aku charge aja lah, boleh nggak charge? Bayar ya. Oh, boleh ya. Charge Tapi ini akan ada Lord Dance yang lumayan lama karena dua-duanya kan typical jungle sustain ya. Iya. Mereka nggak bisa, mungkin Albert bisa pegang. Karena baterainya Xbox ini akan unlimited kan, kalau misalkan dia pegang ke arah Lordnya. Cuma cari orang gak sih? Itu. Kalau menurut aku Evo sudah waktunya cari orang. Mereka Granger-nya udah connect nih soalnya. Yes. Oh, bawa show. Oke, kita lihat ada show di mana Kasir di depan sana. Randy memberikan vision di depan sana dengan Brand Fighter. Afro mengusir Swello berikan belakang dengan Retribution from Mandario. What a steal lot from Mandario. Membalaskan dengan ada posisi para pasukan dari tim Navi. Berhasil mendapatkan lot. Mundur ke arah belakang dan semua jawaban. Swello hanya bisa memberikan sedikit chaos asal dan tampak Erlan di sana memberikan Rhapsody. Nggak bisa berjalan cukup banyak dan one shot. Defensive, the best thing yang bisa dilakukan oleh Kayeye. What a steal Retribution from Mandario. Perfect objective Navi. 3 turtle, 1 Lord, bahkan poin kill pun mereka dapatkan di momen tadi. Sekarang mungkin akan dibongkar nih satu persatu, cuma Karsnya. Ini kayak nggak bisa ditumbangi sama sekali loh. Ya dan jangan lupa ya, ini untuk ukirnya dia udah punya Sky Pierce. Jadi terutama buat frontline dari EVOS, mereka bisa dihantui loh dengan efek dari lethality. Siapapun yang ada di depan, bahkan di belakang sekalipun, even itu Swello, sebelum dia nanti mengeluarkan Order Brilliance, dia akan sangat terancam sekali. Guardian Helmet, Mandario pengen banget sustain Teamfight Lord seperti tadi. Untuk beberapa menit ke depan pun, sekalipun EVOS berhasil untuk melakukan defense, mereka ingin terus-terusan teamfight di area Lord. Wah, 3 pecahan item ya, plus 1 Guardian Helmet. Sebenarnya oke sih, karena Baxia dari sananya udah punya defensif kan. Dia projectile akan berkurang, dan ditabrak lagi. Wow, ketangkap di depan sana Andorio nampaknya bakal coba dimakan begitu saja dan instant kill. 1 buah point kill didapatkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Dan lihat di depan sana, stuck dari Sky Fisher-nya. Membuat perpasukan dari tim EVOS kayaknya akan lebih pede kali ini. Lumayan memaksa tadi Andorio ya. Kalau tadi ada Afro mungkin ya bisa di cover Resistance Storm gitu kan. Atau dari Falling Harmonia Kars. Tapi tadi nggak ada apa-apa, Be. Backupnya juga jauh gak sih? Kita ngelihat untuk sekarang Afro selesai dengan adanya Twilight. Dia bakal lebih sustain dari Lunox dan juga Granger. Good choice sebenarnya untuk pemilihan itemnya. Aku lebih suka dengan option seperti ini. Dia bakal kuat banget, scale up juga buat late game dengan ada Thunderdome. Dan tinggal menunggu setup selanjutnya karena Navi lagi unggul 4.500. Harus mereka loh yang bikin move. Oke. Ya, mereka juga Baxia kan. Walaupun memang di late game nanti akan lebih enak export. Cuma tetap Baxia harus pimpin. Iya, harus pimpin, harus cari orang. Ditambah lagi sekarang kita udah lihat ada Maleficent di tangan dari CV ini bisa dibilang agak kurang sulit terjangkau sih CV. Ya, udah Sulit banget terjangkau. Saatnya CV bersinar kan? Ini saatnya CV bersinar ditambah lagi dengan kondisi karena Randy. Dia nggak punya anti regen. Apapun itu dia nggak punya anti regen, jadi bisa dibilang ya udah CV akan dapetin free life steal dari sosok dari Randy. Mau Randy dive in nggak masalah. Sebenarnya kan berbanding terbalik nih karena adanya Andorio. Health Bane-nya tuh udah ada gitu kan tanpa glowing-nya dari Ukir pun. Sebenarnya kayak Albert atau kayak Randy. Oh ketangkep, Kars ketangkep di depan sana. Keras banget. Wow, tapi perpasukan dari tim Navi itu kalau misalnya tadi Karsnya dipaksa flicker, itu rugi banget untuk di Lord yang kedua. Cuma mereka bisa dibalikin juga sebenarnya, Ji. Itu dia, Gak makanya. ada info kan? Karena ya balik lagi, udah Oracle juga kan buat Karsnya. Secara shield, dia udah pasti bakal lebih sustain. Dan anti-burst, Ukir memilih ke arah dari Bloodwings. Biar dia nggak kena damage ledakan, mungkin dari Death Sonata atau bahkan dari Darkening. Atau nggak tembakan gak sengaja, peluru nyasar. Bernyasar. Yes. Ya Lord mulai ditarik, mulai di set up. Tapi bakal kontes terlebih dahulu sepertinya. Mereka belum melihat di mana CV berada. Randy juga nggak akan cukup kuat untuk terlalu lama di depan sana dan KGI nggak boleh terkena poking cukup banyak. Walaupun kita tahu dia punya radian, tapi kali ini nggak bakal cukup untuk menahan dia di depan sana. Dan lihat dia bisa diberikan dari CV. Bojok di depan sana ada Watson! CV tertinggal! Watson from KGI. Perfect di depan sana membuat Andorio terlalu jauh dan pangeran itu bisa dikeluarkan begitu saja. Meanwhile KGI tertinggal ditukar dengan ada posisi dari Andorio yang masih bisa selamatkan. Dua Albert berhasil menutup ke arah Andorio. Oke, Crimson Bacon yang dikeluarkan membuat perpasukan dari tim Navi kehilangan 3 pemain mereka. Dua Albert ternyata membuat pasukan tim Navi kehilangan the power of Retribution. Disahkan 2 member, bahkan ditabrak lagi Randy. Oke, masih ada satu buah Rhapsody. Erlan berhasil memakan 1 point kill dan membuat pasukan dari tim Navi kali ini. Gak boleh masuk lebih dalam lagi, jangan lupakan Erlan punya Sky Pister, Profesor, Apro harus benar-benar respect. Oh, ini berat sih, karena high ground defense sebenarnya nggak terlalu kuat. Navi, mereka nggak ada yang bisa nge-clear minion secara cepat, Be. Ditambah lagi Erlannya udah pecah nih dari Sky Pierce yang udah siap banget untuk nembakin lini depan. Even Afro dia punya Twilight. Even Andorio. Even Andorio juga dengan Baxia nggak bakal berpengaruh. Ini bakal ditabrak terus-terusan. Lord mulai masuk.
Let's see defensif. Seperti apa dari Navi? Oke, lihat di depan sana tembok, fokus menuju ke arah Apro, mundur ke arah belakang Andoryu, membuat terpasukan dari tim EVOS, kali ini fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Keuntungan di tangan terpasukan dari tim EVOS, 1.300 gold, tambahkan ukir. Crimson Agent for defensif, membuat terpasukan dari tim EVOS, mereka memasang di banyak prehead. Swallow, mengacak-acak damage, mendapatkan terkoyak di depan sana, membuat terpasukan dari tim Navi. Mereka kehilangan 2 pemainnya, dan bahkan EVOS berhasil mendapatkan game yang pertama. 1-0 EVOS. Mereka memimpin dari game yang pertama tanpa belas kasihan. Navi terlihat buru-buru. Plan yang dibikin oleh Coach Win terlihat berhasil.